Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih, Pak Bu? Alhamdulillah, rasanya sudah agak lama saya tidak mengisi. Ya, ada sekitar dari sejak Agustus ya. Ya, ini menyelangi ya. Apa namanya menyelangi? Ya, nyelingi. Kita akan bahas ya. Saya maaf kemarin kebetulan kita nengok ada jamaah kita salah satu yang sakit, Pak Muhadi. Beliau maaf pendengarannya itu dulu waktu pertama kali kita ngadakan kopi ngaji sekitar 3,5 tahun itu terganggu. Tapi beliau itu selalu nomor 1 duduk di pojok sana, betul ya? Iya. Sudah lama tidak kelihatan. Beliau sakit ya sepuh ya, beliau jalannya rindik-rindik dan tapi ya insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sholat kita bahas sebagaimana judul ini. Mas Faza ini santri mualimin baru selesai kemarin, satu angkatan sama Ki Dalang. Ya, satu angkatan, tapi beliau dari Imogiri. Ya, Imogiri. Insya Allah bulan depan kalau diizinkan beliau akan terbang ke Mesir untuk belajar di sana. Insya Allah diterima sudah di Azhar ya. Cerita-cerita, tahu-taunya ada mahasiswa saya yang ngirimi foto gitu bersama yang kemarin itu. Ini anak saya Ustadz. Jadi ternyata bapaknya itu murid saya gitu ya di PA. Ya alhamdulillah. Jadi cucu hitungannya ini. Ya senanglah adanya bahagia dan bahagia. Dan kalau ada kabar gembira atau kenikmatan yang kita dapatkan, maka bolehlah diceritakan dengan penuh ya untuk mengambil pelajaran. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya, adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakan supaya orang bersyukur, orang bisa lebih termotivasi lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengakui bahwa apa yang kita terima ini, ingat pelajarannya Ustadz Anang Fatur Rahman ya, semuanya atas izin Allah. Ya, baik. Sekarang kita bahas tentang sambil nanti konfirmasi bacaan ya, apakah bacaan saya sudah benar atau tidak ya, tentang zikir dan bacaan dalam sholat. Sebenarnya kalau kita pahami makna sholat secara bahasa, itu artinya doa selain rahmat ya. Ada maknanya rahmat, sholat itu maknanya rahmat, ada juga maknanya doa. Misalnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sesungguhnya doamu, padahal di situ ungkapannya sholataka ya, tapi diterjemahkan dengan sesungguhnya doamu menjadikan tentram bagi mereka. Ini saling mendoakan ya. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu disebutkan inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila sholat itu sebenarnya dia bermunajat pada Tuhannya. Jadi munajat itu apa? Munajat itu berkomunikasi dengan Allah sirron, secara sir. Ya. Ada munajat itu berdoa kepada Allah secara sir. Itu makna munajat ya. Ya, ini berdoa
Alhamdulillah ada kopi. Monggo. Jadi makanya isi dari sholat kita itu kan antara zikir dan doa. Makanya kalau sholat tidak perlu cepat-cepat, karena kita sedang bermunajat kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, ya, Sang Pencipta kita, yang maha menguasai segalanya, yang memiliki segalanya, dan akhirnya nanti kita kembali kepadanya. Ya, karena isinya sholat itu ya mengingat Allah, menyembah kepada Allah dengan cara mengingatnya, menghadirkan Allah ke dalam diri kita, ya. Jadi tidak perlu cepat-cepat, ya, tidak perlu cepat-cepat. Dinikmati berkomunikasi dengan Allah dan jadikan Allah sebagai kekasih kita. Jadi betah kan kalau bicara lama-lama sama kekasih, kecuali sudah mulai ada penyelewengan. Orang betah, ya. Tapi insya Allah umumnya kita betah, ya, ngomong lama-lama. Jadi ingat masa lalu. Ya, ada ibunya, tapi alhamdulillah, ya, salah satu doa ibunya itu, ya Allah, dekatkan saya pada hamba-Mu yang mencintaimu. Alhamdulillah dia dapat saya. Alah. Makanya kita itu sama-sama aja dalam berdakwah itu enak gitu, ya. Apakah tidak ada pertengkaran? Ya adalah, ya ada, ya. Itu ada beberapa orang yang saya lihat itu sering bertengkar, anaknya banyak. Enggak tahu kenapa itu sering bertengkar. Setiap habis bertengkar itu berapa bulan kemudian positif hamil gitu, ya. Jadi yang ketawa bilang, kok podo karo aku ya. Lah iya. Tapi baik, kita kembali lagi, ya. Ada beberapa bacaan, ya, bacaan ketika kita sholat. Sejak sebelum takbir, ya. Karena sholat itu adalah dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan gerakan-gerakan tertentu, ya, diniatkan karena Allah. Jadi ada yang niat itu, kadang kita ya memulai dengan niat usolli fardol maghrib misalnya salasa rokaatin, kemudian rokaatin, menyebutkan posisinya makmuman lillahi ta'ala. Itu tidak pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, tidak ada hadisnya, ya. Nah, jadi sudah, orang yang normal kalau mau sholat itu mesti sudah ada niat yang mengiringinya. Niat itu tempatnya di hati, bukan dengan lisan. Ada juga nanti ustadz atau kiai yang bilang untuk memantapkan hati, kita perlu melafalkan niat itu untuk meluruskan hati kita. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan, ya, tidak pernah mencontohkan. Jadi sebagian ulama yang lain, ya sudahlah, ya, kita ini kalau mau melakukan sesuatu secara normal, ya, itu mesti sudah ada niat yang ikut, ya. Masa tiba-tiba kita datang, loh kok saya ada di masjid ya subuh-subuh ya. Pasti dia sejak sebelumnya dia sudah wudunya sudah niat, sebenarnya sudah ada niat, kemudian ke masjid, ya, itu mesti sudah ada niat. Makanya Nabi SAW tidak pernah mengajarkan lafal niat. Tapi ustadz-ustadz atau ulama itu menulis buku, itu biasanya menyertakan, mencontohkan sebenarnya. Niatnya itu membimbing supaya tidak salah. Sebab kita kan kadang-kadang suka niatnya bagaimana piye, nah, gitu ya. Ya, bagaimana itu piye. Ya, jadi niatnya bagaimana? Akhirnya ustadznya mencontohkan. Ya enggak masalah, tetapi hati-hati juga, jangan dianggap ini sebagai bagian dari sunnah Nabi. Bahwa niat itu penting, yes, ya, tidak salah, itu benar 100%, karena innamal a'malu binniat.
Cuma apakah dilafalkan, tidak ada hadis yang menuntunkannya, karena niat adalah pekerjaan hati. Jadi langsung Allahu Akbar. Ya. Saya contohkan sedikit. Allahu Akbar. Berdiri tapi ya. Jadi ini Allahu Akbar. Nah, tidak pakai mix. Gini ya. Ya ditarik, jangan ragu menarik. Itu zikir pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil, singkirin. Maksudnya jangan masukkan ke dalam sholat kita. Ya walaupun kadang-kadang juga bablas juga. Ya, ada yang bilang kalau mau cari barang hilang, cobalah sholat. Ya, karena sholat bisa mengingat segala sesuatu. Oh nangkono. Jadi tidak boleh, ya tidak boleh. Itu salah kaprah, ya salah penggunaan sholat untuk mencari barang. Di buku saya nggak ada sholat untuk mencari barang hilang. Ya, jadi sholat itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingat Allah. Ya, nah fungsinya nanti akibatnya kalau dia khusyuk pasti akan tanha anil fahsya'i wal mungkar, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah setelah itu saya ambil di buku saya saja karena bacaan variasi bacaan sholatnya cukup banyak ya dalam sholat sesuai tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Saya langsung masuk ke doa iftitah. Ya, doa iftitah kita itu sebenarnya kalau di sini saya sebutkan 3 bahkan 4. Pertama, setelah takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, ya Allah, jauhkanlah hamba dan antara dosa-dosa hamba sebagaimana engkau menjauhkan al-masyriq pakai qaf ya, bukan masyriq. Masyriq itu timur, wal maghrib dan barat. Nah, timur tempat terbitnya matahari, maghrib gurub tempat terbenamnya matahari, sebelah sana. Nah, ini sekarang sudah sebelah timur. Ya, mataharinya sudah mulai muncul. Sudah harus segera selesai. Baik. Kemudian setelah itu Allah menakkini minal khataya. Ya. Ya Allah, bersihkanlah hamba dari dosa-dosa kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Allahumma ghasil khotoyaya, ya Allah cucilah kesalahan-kesalahanku bil ma'i wassalji wal barat, ya dengan air, salju dan embun. Hadis sahih riwayat jamaah kecuali At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadisnya sangat kuat, Bukhari, Muslim dan lain-lain rawahul jamaah kecuali At-Tirmidzi. Atau membaca doa yang dibaca oleh seorang sahabat Nabi lalu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini hadis sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad. Nah, menurut Ibnu Umar di dalam hadis ini sebelumnya setelah membaca doa ini, siapa yang membaca bacaan tadi? Tanya Ibnu Umar. Seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Tanyanya Ibnu Umar yang melaporkan. Jadi ini Rasulullah yang nanya. Maka kata Nabi SAW, aku kagum bacaan tadi mampu membuka pintu-pintu surga. Ya. Dalam redaksi An-Nasa'i, redaksi yang lain dari An-Nasa'i, sungguh bacaan tadi membuat 12 malaikat memperebutkannya. Ya, saking senangnya malaikat dengan bacaan ini. Nah, kemudian di akhir itu, sejak mendengar hal ini, kata Ibnu Umar, kami pun tidak pernah meninggalkannya.
Itu yang kedua, kalau mau cari yang pendek itu. Hadisnya sahih. Yang ketiga, ini yang panjang, paling panjang di antara semua bacaan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Dua-dua hadisnya ada. Allahumma antal malik, itu lanjutannya. Jadi tidak hanya sampai wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zolamtu nafsi wa taraftu bidambi faghfirli dunubi jami'a innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ini sudah sering saya sebutkan. Cuma pertanyaan saya, apakah sudah pada dihafalkan? Tapi insya Allah tetap saya sebutkan. Jadi iya, karena agak panjang, biasanya kita orang Indonesia pilihnya yang hemat tapi sudah cukup. Padahal kalau diajarkan oleh Nabi SAW sedapat mungkin divariasi. Iya, divariasi. Kadang kita baca Allahumma ba'id, kadang kita baca Allah Akbar kabiro, kadang kita baca wajjahtu wajhiyah. Ya, wajjahtu wajhiyah ini sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat malam sendirian. Ya, lanjutannya wahdini li ahsanil akhlak, bimbing aku ke akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang bisa membimbing ke akhlak yang baik kecuali hanya engkau. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan, hindarkan aku dari keburukan, ya, kejelekan. Innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghindarkan pada keburukan kecuali hanya engkau. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau bisa tetap dihafalkannya sedikit-sedikit enggak apa-apa. Ya, tapi diupayakan dan coba rasakan sensasinya. Iya. Kayak iklan. Iya, coba rasakan sensasinya. Ini yang dalam dan bisa kayak pengakuan terhadap kelemahan kita. Pengakuan bahwa kita ini kadang-kadang juga ya melakukan dosa-dosa juga, sadar atau tidak sadar. Ya, mudah-mudahan yang tidak sadar saja. Ya, melakukan secara sadar itu yang dosanya ini ya lebih besar. Ya, tapi ada yang kadang-kadang niatnya baik, tapi cara mengkomunikasikannya tidak baik. Mudah-mudahan Mas Irut besok bisa mengisi tentang miskomunikasi. Belum dibalas, mungkin lagi ngisi pengajian. 19 Ahad kalau 19 Ahad, kalau 18 di PDM Kota Raisa. Ya baik, iya ya, salah tanggal saya. Tidak apa-apa, yang penting tidak salah doa. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada umumnya doa wajjahtu disebutkan secara lengkap seperti di atas, meski ada sebagian kecil redaksi yang hanya sampai wa ana minal muslimin. Tapi biasanya imam hadis atau imam fikih seperti Syafi'i, itu Imam Syafi'i radhiyallahu an itu biasanya menyebutkannya 2 kali. Pertama yang panjang seperti juga Bukhari. Ya, pertama yang panjang kemudian yang pendek. Artinya dia tidak perlu mengulangi dari awal lagi. Yang paling bagus adalah pilih doa yang panjang itu. Baik,
Mungkin ada yang tanya, saya kadang membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pernah? Ada yang biasa baca ini? Ya, ada? Baik. Saya jelaskan, ini aslinya ini hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, di mana secara sanad hadis ini dinilai dhaif oleh Abu Dawud sendiri. Ya, dinilai lemah oleh yang meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini lemah. Ya. Ya sebenarnya ya seperti saya kalau mencantumkan hadis dhaif bukan berarti itu saya pakai. Ya, hanya sekedar memberitahu karena ini sudah viral bahwa ini hadisnya dhaif untuk tidak dipakai. Ya, aslinya seperti itu. Siapa lagi yang menyatakan dhaif? Imam Ahmad, Ibn Huzaimah, Abu Hatim, Al-Arnaud, Al-Adhami, Ibnul Jauzi itu menyebutnya sebagai hadis mu'allal, hadis bercacat. Ya. Tetapi karena jalur sanadnya banyak, apalagi ada hadis mauquf, hadis yang hanya sampai kepada sahabat Umar bin Khattab. Menurut Muslim, ya, riwayat Muslim, Umar bin Khattab sering mengucapkan ini. Umar itu kan termasuk tidak berani ngadi-ngadi. Ya, kalau bukan karena Rasulullah atau bukan dicontohkan oleh Nabi SAW, dia tidak berani ngarang, dan semua sahabat itu tidak berani ngarang. Ya, untuk dalam masalah ibadah. Jadi hanya yang dicontohkan atau yang pernah dia lihat. Walaupun kadang-kadang riwayat hadis itu ya lewat jalur sahabat dan kemudian berhenti. Ya, seperti ini misalnya. Ya, sehingga hadis yang saya katakan tadi aslinya dhaif itu bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Paham, Bu? Opo to kuwi? Ya enggak apa-apa, sambil jalan aja. Memang di sini pengajian sekaligus sesi kajian. Iya. Ya, agak-agak berat karena sudah 3,5 tahun, jadi sering diulang-ulang seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi saya katakan cuman lebih aman kita mengambil doa yang pasti-pasti sahihnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang mengucapkan ini, bagi saya tidak masalah. Toh Umar mengucapkan ini, ya. Nah kemudian takbir, saya langsung karena itu kan sudah bacaan Al-Fatihah, kemudian surat, setelah itu takbir, Allahu Akbar. Nah itu doanya subhanakallahumma rabbana ya betul ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Ya, itu pada saat ruku. Ya, ruku. Ada beberapa doa di sini yang saya sebutkan. Ya. Itu hadisnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Itu hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadisnya sangat kuat. Dan hadis doa ini paling sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada permohonan ampun di dalamnya, ada pujian kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Dan dengan pujian kepadamu, ya Allah, hamba mohon ampun, ampuni dosaku gitu. Ya. Jadi makanya doa ini yang paling akrab di telinga orang Muhammadiyah. Ya, paling sering dibacakan. Di sekolah-sekolah juga diajarkan begitu. Betul ya Mas Faza? Ya. Kemudian ada lagi doa yang lain yang pendek, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, tidak pakai wa bihamdihi ketika ruku. Hadis sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad dari Hudzaifah Al-Yamani. Di dalam riwayat itu boleh diucapkan 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, tanpa tambahan wa bihamdihi karena hadisnya lemah. Saya sebutkan letak kelemahannya. Ya, ini hadis dhaif riwayat Abu Dawud. Hadis ini
menurut Abu Dawud bahwa hadis ini ada tambahan. Nah, sekali lagi Abu Dawud mengutip hadis ini supaya jadi pembelajaran kita untuk kita tidak perlu mengucapkan. Sayang analisis Abu Dawud itu jarang dimuat oleh buku-buku itu, oleh para ustadz itu, sehingga kita hanya telan mentah-mentah. Ini dari Sunan Abi Dawud. Ya, makanya bagus buku saya ini. Towo, tapi tidak apa-apa, ya. Yang penting dibaca. Sedangkan hadis tanpa tambahan wa bihamdihi nomor 871 itu sahih. Jadi subhana rabbiyal azim. Ya, itu cukup. Demikian kata Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Abi Dawud. Kemudian tapi anehnya dalam sifat sholat justru beliau menilainya sahih. Jadi itulah Syekh Al-Albani itu kadang dia menilai sahih, kadang menilai dhaif pada hadis yang sudah dia dhaifkan. Ya. Nah, jadi itu. Ya, kemudian menurut Ibn Hajar dalam Talkhisul Habir, hadis dengan tambahan wa bihamdihi adalah dhaif karena umumnya periwayatnya, saya sebutkan periwayatnya di sini, As-Sari bin Ismail, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila adalah dhaif, sedangkan Iyas bin Amir kontroversial. Jadi lebih aman kalau baca yang pertama tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Ya, itu hadisnya jelas sahih. Kalaupun mau memilih subhana rabbiyal azim, tidak usah pakai wa bihamdihi. Karena itu hanya sudah dhaif satu jalur saja, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Cuman jangan salah sambung. Ya. Sedang ruku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Itu doa penutup majelis. Kecuali kalau Anda mau menghendaki tutup, Pak. Gitu ya. Ada lagi doa yang lain, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim Abu Dawud. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW saat ruku dan sujud. Cuman subuhun kudus ini sering kita dengar pada saat penutup witir, apalagi dipimpin oleh imamnya. Ya, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbul malaikati. Ada tambahan subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ya, sekali lagi, doa setelah sholat witir subhanal malikil kudus 3 kali itu hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi tambahan subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati warruh tidak ada hadisnya sama sekali. Bagi yang sering mengajarkan ini, bertobatlah. Lah iya, karena kan makmum itu kan cuman ikut-ikut aja. Iya. Kemarin ada yang pas lewat di postingan saya itu, lakukan sholat tobat. Ya. Kemudian saat sujud Anda baca Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya, 2 doa itu diajarkan dalam video pendek itu. Ya. Nah, kebetulan saya karena pas lewat, akhirnya saya bukan WA apa namanya? Kan ada komentar toh? Ya, saya katakan mantap. Mengajari orang sholat itu kan bagus. Makanya saya katakan mantap. Tapi tolong Mbak tunjukkan dalilnya. Ini di mana sumber hadisnya? Rawahunya siapa? Ya, tentu tidak bisa langsung dibalas karena mungkin juga itu postingan ulang saja. Ya. Tapi maksud saya begini, kalau tidak ada hadisnya, karena dialognya pendek, kalau tidak ada hadisnya lebih bagus hapuskan video ini.
Saya sayang sama mbaknya. Maaf, ada istri saya. Walaupun tidak ada istri saya sama saja. Enggak, saya eman-eman gitu. Sudah pakai video panjang, kemudian setelah itu salah lagi, nggak ada sumbernya. Kan kasihan. Makanya kalau saya sampaikan begini, saya menulis panjang, walaupun maaf, ini 3 kali buku saya, ini buku sholat saya sampaikan. Waktu itu masih tipis, mungkin ada yang tahu perjalanannya dari coklat ya. Sampai sekarang alhamdulillah 19 kali cetak. Ya alhamdulillah. Yang penting manfaat. Nah, ketika saya masukkan di percetakan ini ditolak, percetakan ini ditolak, percetakan. Alasannya apa? Buku sholat sudah terlalu banyak. Ya. Tapi saya ada keyakinan buku sholat saya ini berbeda. Bukan berarti berbeda dengan Nabi SAW. Kajiannya hadis, mirip dengan Syekh Al-Albani. Kajiannya hadis. Karena memang kita butuh kepastian. Ya, iki janjane ada hadisnya enggak, sahih atau tidak. Itu aja pertanyaan yang kadang kita ajukan atau diajukan oleh jamaah. Ya, makanya saya bantu. Nah, ini yang hadisnya yang sahih. Tapi beberapa variasi. Ketika beberapa doa itu saya coba masukkan ke dalam buku, saya cari hadisnya kok nggak ada gitu. Jadi saya menyampaikan itu seperti yang sering saya katakan, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang umumnya orang Indonesia hafalnya ini. Ya. Ya, saya katakan di sini tidak ada lafal doa itu dalam kitab hadis manapun juga. Hadis palsunya juga tidak ada. Tapi kalau mau ada, hanya mengurangi 2 kalimat terakhir. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini. Tok. Enggak perlu pakai yang lain. Tok juga enggak perlu. Ya, jangan-jangan ada yang memahami letter luck tok. Ya, itu bid'ah. Kalau pakai tok. Jadi Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini itu rawahu Ahmad At-Tabarani Al-Baihaqi. Tapi ketika kita tambah wa'afini wa'fu'anni, maka tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada periwayatnya. Nah, itu kemudian muncul beredar di Indonesia, ditulis dengan buku kecil oleh ulama Al-Hadrami dalam Safinatun Najah, dan Safinatun Najah diajarkan di pesantren. Ya. Nah, tanpa ya hanya modal husnudon saja, berbaik sangka dengan penulis. Tidak semua penulis, apalagi buku sholat itu tentang sholat, tidak ada yang berani ngada-ngada dalam masalah sholat. Mereka yakinnya ada dalilnya berdasarkan dari pengajaran guru-guru mereka. Tanpa ngecek lagi langsung disampaikan. Ya, husnudon itu baik, tapi kalau dalam ilmu harus dimulai dari kecurigaan. Ini ada hadisnya atau tidak. Itulah namanya watak peneliti. Ya, baik, saya lanjut. Atau itu hadisnya tadi subuhun kudus Rabbul malaikati warruh, itu hadisnya sahih, boleh dipakai pada saat ruku, boleh dipakai pada saat sujud. Atau Allahumma laka roka'tu wabika amantu walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa idhomi wa asabi. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Masih cukup banyak variasi doa, yang penting ada dasar hadisnya sahih atau hasan, atau istilahnya makbul, diterima sebagai hujjah. Beda bacaan tak masalah. Ya. Gitu kira-kira. Tapi kemarin juga ada yang tanya, saya kadang-kadang membaca Quran. Ya, saya sebutkan di sini, tetapi berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Kemarin kebetulan ada pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Aman. Boleh nggak? Saya biasa, wah, nggak boleh Pak. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran
itu apa? Iya, dalam ruku dan sujud. Ada sujud syukur. Ada sujud syukur. Nah, kemudian dia baca doanya bagus sih, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya. Sujud syukurnya ada. Ya. Bacaannya tidak ada tuntunan khusus. Ya. Jadi kalau itu di luar sholat sebenarnya boleh-boleh saja kita baca itu karena tidak ada tuntunan khusus dan itu kan di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat kan ada yang memahami, kalau di sini saya sebutkan amalan yang diperselisihkan kesunahannya. Ya, ada sholat syukur tidak ada. Itu diperselisihkan, tapi jelas saya pastikan tidak ada. Sujud syukur ada sunnahnya. Ya, ketika Nabi SAW mendengar musuh yang membenci dia itu meninggal, ya, nah, kemudian Nabi SAW sujud syukur atas berita meninggalnya musuh Islam ini. Ya, saya juga akan sujud syukur kalau Netanyahu meninggal. Wah, itu dahsyat itu biadab itu, ya. Biadab itu. Anda sering lihat bagaimana, wah, saya sholatkan. Ya, baik. Mungkin ulama berbeda pendapat khususnya antara saya dengan Pak Oto. Lanjut ya. Jadi itu doanya Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya, itu hadisnya sahih. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya, bacaannya Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Macam-macam doanya. Ada Rabbana lakal hamd, ya, jadi sami Allah liman hamidah gini. Ya. Sami Allah liman hamidah tetap begini, Rabbana lakal hamd begini aja. Tidak perlu begini, Rabbana lakal hamd. Tidak ada hadisnya. Maksudnya setiap gerakan itu harus ditunjukkan adakah hadisnya. Ya. Jadi yang begini itu mengangkat kedua tangan, Rabbana lakal hamd, tidak ada hadisnya. Ya. Jadi baik, kita lanjut. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi. Rafa'a yadayhi maksudnya begini. Ya. Nah, itu muttafaqun alaih. Redaksi yang lain Rabbana walakal hamd boleh, Rabbana lakal hamd boleh, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu muttafaqun alaih. Ya, boleh. Ya, atau membaca bacaan yang lebih panjang. Ditambah lagi Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Ini hadisnya sahih riwayat jamaah kecuali Al-Bukhari. Dari banyak sahabat yang meriwayatkan itu. Ya, jadi dibaca juga itu, kadang-kadang dibaca juga. Ya, ada mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya, ini kebetulan yang mil'a, jadi tidak ada masalah. Yang penting sekali lagi ada hadisnya. Atau membaca doa i'tidal yang diucapkan sahabat dan disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat ada 30 sahabat yang memperebutkan doa ini. Betul. Ada 30 malaikat yang memperebutkan doa ini. Saking baiknya, saking bagusnya. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang menambahkan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Diberkahi atasnya sebagaimana Tuhan kami mencintai dan meridhoi. Ini hadis hasan riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, tapi ini sebenarnya doa Rifa'ah bin Rafi saat bersin dalam sholat maghrib.
Ya, nah tapi pas bersihnya itu pas i'tidal. Jadi dipakai gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu menuju sujud. Ya, bacaannya sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, sama karena dipakai untuk ruku dan sujud. Atau yang pendek subhana rabbiyal a'la, hadisnya sama, sahih, riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain. Boleh dibaca 1 kali, 3 kali, tapi sekali lagi tanpa wa bihamdihi. Saya sudah jelaskan letak kelemahannya di awal ketika menjelaskan tentang bacaan ruku. Nah, pada saat itu bacanya sama, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Ya Allah, kepadamu aku sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu fasawwaru wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, diriku sujud kepada zat yang menciptakannya lalu membentuknya, membagi pendengaran dan matanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis sahih riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, atau kalau pada saat sholat malam sujudnya itu Nabi SAW pernah didengar oleh Aisyah. Jadi ketika Aisyah merasa, oh mana Nabi kok tidak ada di samping saya, akhirnya Aisyah meraba-raba mana ini, ya, karena tidak ada lampu redup, ya, adanya gelap. Oh, setelah itu menyentuh kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau sedang sujud kepada Tuhannya. Nah, pada saat menyentuh itu Nabi terdengar menyebutkan doa. Kalau di buku sini saya sebutkan pada halaman 268 saat menyinggung masalah sholat malam agak di akhir. Doanya itu Allahumma inni a'udzu biridoka. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung pada ridomu, min sakhotik, dari kemarahan atau murkamu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan berlindung pada ampunanmu dari siksa-siksamu. Wa a'udzubika minka la uhsi sana'an alaik, dan berlindung dari ketidakmampuan menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji kepadamu. Ya, kama anta kama asnaita ala nafsika, memuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Ya, jadi ini termasuk doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan terdengar oleh Aisyah. Ketika Aisyah, karena dia dekat sekali kan, dia sholatnya hanya di samping, di kamar itu juga, di sampingnya Aisyah. Oh, kemudian terdengar saat sedang sujud. Dan itu ada makna lain dari hadis itu. Ungkapannya satu hadis kan biasanya dimaknai beberapa. Menyentuh, persentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Ya, karena Aisyah waktu itu menyentuh kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti tidak membatalkan wudunya. Tidak kemudian batal gitu, enggak. Ya. Jadi tidak usah khawatir cipika-cipiki dengan istri sendiri, ya. Saya kasih catatan supaya tidak salah. Itu enggak masalah, ya. Iya. Ya, jadi gitu ya. Nah, kemudian doa yang lain ada lagi. Di sini saya tambahkan sebelum cetakan 18 belum saya tambahkan, tapi hadisnya karena sahih saya perbanyak variasinya.
Siapa tahu ada yang biasa membaca ini, ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayyamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fauqi nura wa tahti nura wa ja'alli nura. Ya. Jadi itu hadisnya sahih riwayat Muslim, An-Nasai, Ahmad. Ya, sebagian redaksi Muslim dan Bukhari, Ahmad menyebutkan sebagai doa pergi ke masjid. Ya. Jadi, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya dalam pandanganku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah cahaya untukku. Ya. Nah, ini termasuk doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, ya. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa lagi. Tidak ada, tadi sudah saya singgung tadi, ya. Tidak ada doa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Tidak ada. Nah, sementara Nabi SAW memang ada hadis yang sering digunakan untuk membolehkan berdoa apa saja. Ya, dalil yang biasa digunakan itu adalah aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aksirud du'a. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim, An-Nasai dan lain-lain. Ya, Abu Dawud juga. Ya. Jadi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Ya. Nah, jadi ini yang digunakan, tetapi tidak ada contohnya. Apakah ini doanya? Tidak ada. Sementara Nabi bilang juga, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi maksud saya begini, jangan kita nambah-nambah bacaan doa di dalam sholat kalau Nabi SAW tidak contohkan. Banyak sekali bacaan ruku, banyak sekali bacaan doa iftitas, bacaan sujud. Baca saja itu aja belum selesai dihafalkan oleh Anda. Tapi minum kopi terus. Padahal katanya kopi itu mencerdaskan. Ya, jadi itu kira-kira ya. Ya, dihafalkanlah sedikit-sedikit. Ya. Lama-lama juga jadi banyak. Nah, kemudian setelah itu doa duduk di antara dua sujud, ya sudah kita sampaikan sering. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dari Ibn Abbas. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis hasan riwayat Al-Baihaqi, Ahmad atau Tabarani, tetapi tanpa tambahan wa'afini wa'fu anni. Atau menurut Ibn Majah, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Tapi dalam catatan kaki saya sebut, ya. Ya, doanya sama. Atau Rabbi ghafirli, hadis sahih riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad. Ya, itu yang pendek. Ya. Nah, saya sudah jelaskan dalam ini. Ya, kemudian apalagi pada saat duduk, ya, setelah sujud kedua itu duduk pertengahan atau duduk itu bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, boleh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, boleh. At-tahiyatu lillahi was sholawatu wat thayyibat juga boleh. Ya, kemudian setelah itu sama yang lain pada saat bacaan sholawat. Bacaan sholawat terpendek itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Itu juga hadisnya sahih. Ya, biasanya saya baca pada tahiyat awal, ya. Yang pendek saja. Nah, kemudian yang agak panjang seperti yang biasa kita baca itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu satu redaksi hadis yang ada dalam ya Bukhari, Muslim dan lain-lain, termasuk Imam Syafi'i sebelumnya. Ya, kemudian baru satu pembacaan sholawat. Ada redaksi yang lain.
wa ala ali Muhammad itu diganti dengan wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah dari Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah Anda pecinta Ahlul Bait? Iya, saya pecinta Ahlul Bait. Saya pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama wa ala ali Muhammad, yang kedua wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tetapi termasuk Aisyah di sana. Ya, saya tidak pernah mendiskreditkan sahabat Nabi siapapun dia. Bahwa ada kemudian menyebarkan citra buruk terhadap beberapa sahabat, itu tidak benar. Ya, kata Nabi SAW, saya ini sudah mencintai sahabat dan tentu ada alasan saya mencintai sahabat. Jadi tidak boleh ada satupun yang mencaci maki sahabat. Ya, siapapun itu. Ali bin Abi Thalib tidak boleh dicaci. Abu Bakar tidak boleh. Umar juga tidak boleh dicaci. Aisyah juga. Ya, nah itu kira-kira. Belakangan aja itu. Ya, nah, kita tidak usah masuk dalam perselisihan seperti itu. Ya, ada lagi redaksi yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Itu redaksinya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ya, tapi ini jarang diajari di sekolah. Ya, ya saya kira itu. Kemudian yang terakhir ada permintaan doa dari sahabat. Dia tanya, Abu Bakar As-Siddiq, ajarkan saya doa yang saya bisa sebutkan dalam sholat. Nah, kemudian Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasira wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa boleh disebutkan di dalam sholat dan Nabi SAW mengajarkannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, ya Allah, sesungguhnya hamba telah menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ya, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah dosaku dari sisimu. Kemudian warhamni, sayangi aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian itu biasanya dibaca di doa tahiyat awal. Nah, sementara tahiyat akhir itu disuruh untuk berlindung pada 4 hal. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, hadisnya sudah kita hafalkan semuanya. Ini hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah dari Abu Hurairah. Dan ada redaksi yang lain, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi adzabul qabrnya ya yang lebih didahulukan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Itu muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, boleh. Ya, bahkan kalau mau seperti yang saya lakukan, ya, kalau mau dilunasi utangnya, ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, alhamdulillah lunas utang saya. Iya, karena saya waktu itu saya berdoa yang biasa itu ya, Allahumma yang itu apa, min golabatid dain atau min dola'id dain, dari himpitan hutang dan tekanan orang. Ya, ya kayaknya saya mau, ya Allah, belum ketemu doa ini waktu itu. Ya Allah, ajarkan saya doa di dalam sholat melunasi hutang. Ya,
Saya ini ya alhamdulillah lunas. Ini hadisnya Bukhari Muslim, bukan tambah-tambah, tapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa Nabi sering berdoa meminta perlindungan dari utang, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba. Sesungguhnya orang yang berhutang itu, apalagi apabila dia berhutang itu bicara, orang yang berhutang itu bicara, sukanya bohong. Tidak usah dibuktikan, dari anggukannya sudah kelihatan. Dan wa wa'ada, apabila dia berjanji, fa akhlafa, dia suka mengingkari. Ya, suka mengingkari. Nanti bulan depan ya, nanti wah suka. Nah, itu satu lagi sifat, maka dia menjadi sifat munafik. Makanya Nabi SAW berlindung dari dosa dan hutang, karena dari hutang bisa menyebabkan dosa. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu di dalam sholat, ya boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Matur nuwun. Waduh, waktunya saya tidak sengaja tidak potong, karena kalau terpotong nanti mengambilnya dari edisi berikutnya lagi. Saya kira itu matur nuwun, sudah bablas 2 menit. Insyaallah pahami itu, nanti YouTube-nya Anda boleh ikuti di sana, kemudian boleh memberikan like and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.